Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Megawati Mayadi. Saya dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan membawakan ringkasan materi Pendidikan Kewarganegaraan. Pancasila sebagai filsafat dasar negara dan ideologi. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat. Pengertian filsafat secara fonetik. Filsafat merupakan bidang ilmu yang rumit, kompleks, dan sulit. Secara etimologis, istilah filsafat berasal dari bahasa Yunani, philin, yang artinya cinta, dan sophos yang artinya hikmah, atau kebijaksanaan atau wisdom. Jadi secara harfiah, istilah filsafat mengandung makna kebijaksanaan. Keseluruhan arti filsafat yang meliputi berbagai masalah tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu filsafat sebagai produk yang menyakup pengertian, filsafat sebagai pengetahuan, ilmu, konsep, pemikiran dari suatu filsufus pada zaman dahulu. 2. Filsafat sebagai suatu jenis problema yang dihadapi oleh manusia sebagai hasil dari aktivitas berfilsafat. 2. Filsafat sebagai suatu proses yang dalam hal ini filsafat diartikan dalam sebuah bentuk aktivitas berfilsafat. Rumusan kesatuan sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem. Ciri-ciri sistemnya, suatu kesatuan bagian-bagian. Bagian tersebut memiliki fungsi sendiri-sendiri, saling berhubungan dan saling ketergantungan. Keseluruhan digunakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Terjadi dalam suatu lingkungan yang kompleks. Pancasila yang terdiri dari bagian-bagian yaitu sila-sila Pancasila, setiap sila pada hakikatnya merupakan suatu asas sendiri, namun secara keseluruhan memiliki kesatuan yang sistematis. Yang pertama adalah susunan kesatuan sila-sila Pancasila yang bersifat organis. 2. Susunan Pancasila yang bersifat hierarki dan berbentuk piramida. 3. Rumusan hubungan kesatuan sila-sila Pancasila yang saling mengisi dan saling mengualifikasi. Pancasila bersifat objektif dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, rumusan dan sila-sila menunjukkan sifat-sifat yang universal dan abstrak. 2. Inti nilai-nilai Pancasila akan tetap ada sepanjang masa dalam kehidupan bangsa Indonesia. 3. Pancasila yang terkandung dalam pembukuan Undang-Undang Dasar 1945 menurut ilmu hukum memenuhi syarat sebagai pokok kaidah dan fundamental negara. Pancasila sebagai ideologi. Pengertian asal mula Pancasila. Sebelum Pancasila disyahkan menjadi dasar filsafat negara, Indonesia telah memiliki nilai-nilai yang berupa nilai adat istiadat, kebudayaan, religius. Kemudian para pendiri bangsa merumuskan nilai-nilai tersebut antara lain dalam Sidang BPUPKI pertama, Sidang Panitia 9, Sidang PPUPKI kedua, dan kemudian dilanjutkan pada Sidang PPKI dan diresmikan pada tanggal 18 Agustus 1945. Maka secara kesualitas asal mula, Pancasila dibedakan menjadi asal mula yang langsung, asal mula yang tidak langsung. Nilai, norma, moral, dan akhlak. Apa itu nilai? Nilai sama dengan value, harga, penghargaan, atau taksiran. Bambang Doroso 1986 mengemukakan bahwa nilai adalah suatu kualitas atau penghargaan terhadap sesuatu yang dapat menjadi dasar penentu tingkah laku seseorang. Nilai bersifat material, imaterial. Material misalnya Nisa mendapatkan nilai 10 pada ujian agama. Yang kedua, kebakaran hutan itu merugikan negara senilai 1 triliun rupiah. Sedangkan nilai bersifat imaterial, contohnya mencuri adalah perbuatan yang tidak bernilai sama sekali. Norma adalah petunjuk tingkah laku yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam hidup sehari-hari, berdasarkan suatu alasan atau motivasi, disertai sanksi. Sanksi adalah ancaman, akibat yang akan diterima apabila norma tidak dilakukan. Macam norma. 1. Norma agama. Norma agama adalah aturan-aturan hidup yang berupa perintah-perintah dan larangan-larangan yang oleh pemeluknya diyakini bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. 2. Norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah aturan-aturan hidup tentang tingkah laku yang baik dan buruk yang berupa bisikan-bisikan atau suara batin yang berasal dari hati nurani manusia. 3. Norma kesopanan.
Norma kesopanan adalah aturan hidup bermasyarakat tentang tingkah laku yang baik dan tidak baik, patut dan tidak patut dilakukan. 4. Norma hukum. Norma hukum adalah aturan-aturan yang dibuat oleh lembaga negara yang berwenang yang mengikat dan bersifat memaksa demi terwujudnya ketertiban masyarakat. Sifat memaksa dengan sanksinya yang tegas dan nyata inilah yang merupakan kelebihan norma hukum dibanding dengan 3 norma yang lainnya. Politik secara universal. Politik, menurut bahasa Yunani, politikos. Arabnya adalah siyasah. Dari bahasa Yunani, politikos yang berarti dari, untuk, atau yang berkaitan dengan warga negara. Adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Pengertian ini merupakan upaya penggabungan antara berbagai definisi yang berbeda mengenai hakikat politik yang dikenal dalam ilmu politik. Di samping itu, politik juga dapat ditilik dari sudut pandang berbeda, yaitu antara lain, politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Yang kedua, politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan, pemerintahan, dan negara. 3. Politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat. 4. Politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Konsep-konsep politik. Ada beberapa konsep politik dasar yang bersumber dari para ahli. Yang pertama, klasik. Pada pandangan klasik, mengemukakan bahwa politik digunakan masyarakat untuk mencapai suatu kebaikan bersama yang dianggap sebagai memiliki nilai moral yang lebih tinggi daripada kepentingan swasta. 2. Kelembagaan. Menurut Max Weber, politik adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Max Weber melihat negara dari suatu pandang yuridis formal yang statis. Negara dianggap memiliki hak bermonopoli kekuasaan fisik yang utama. 3. Kekuasaan. Robson mengemukakan politik adalah kegiatan mencari dan mempertahankan kekuasaan ataupun menentang pelaksanaan kekuasaan. 4. Fungsionalisme. David Easton berpendapat bahwa politik adalah alokasi nilai-nilai secara otoritatif berdasarkan kewenangan dan mengikat suatu masyarakat. 5. Konflik. Pandangan konflik mendeskripsikan bahwa politik merupakan kegiatan untuk mempengaruhi perumusan dan kebijaksanaan umum dalam rangka usaha untuk memengaruhi, mendapatkan dan mempertahankan nilai dan golongan. Hubungan internasional. Dalam bentuk klasiknya, hubungan internasional adalah hubungan antar negara, namun dalam perkembangan konsep ini bergeser untuk mencakup semua interaksi yang berlangsung lintas batas negara. Dalam bentuk klasiknya, hubungan internasional diperankan hanya oleh para diplomat. Masyarakat adalah sekumpulan orang-orang yang mendiami wilayah suatu negara. Kekuasaan. Negara merupakan suatu kawasan teritorial yang di dalamnya terdapat sejumlah penduduk yang mendiaminya. Tokoh dan pemikir ilmu politik. Pemikir-pemikir politik, mancanegara. Tokoh-tokoh pemikir ilmu politik dari kalangan teoris klasik, modern maupun kontemporer antara lain adalah Aristoteles, Adam Smith, Cicero, Francis Engels, Immanuel Kant, John Locke, Karl Marx, Lenin, Martin Luther, Max Weber, dan lainnya. Sedangkan Indonesia ada beberapa tokoh pemikir dan penulis materi ilmu politik dan hubungan internasional dari Indonesia adalah itu Meriam Budi Harjo, Salim Said, Ramlan Surbakti. Politik secara universal ini diartikan sebagai proses kekuasaan pemerintah, baik lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif. Penerapan politik juga terjadi pada proses kekuasaan lembaga non-pemerintahan misalnya organisasi masyarakat dan partai politik. Politik dan strategi nasional. Politik dan strategi nasional diartikan sebagai kebijakan umum dan pengembalian kebijakan untuk mencapai suatu cita-cita dan tujuan nasional. Politik nasional adalah asas, haluan usaha, kebijaksanaan negara tentang pembinaan serta penggunaan kekuatan nasional untuk mencapai tujuan nasional.
Strategi nasional merupakan cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan dalam konteks politik nasional. Dalam kehidupan bernegara, HAM diatur dan dilindungi oleh Perundang-undangan Republik Indonesia, di mana setiap bentuk pelanggaran HAM baik dilakukan oleh seseorang, kelompok, bahkan instansi atau suatu negara akan diadili dalam pelaksanaan peradilan HAM. HAM di Indonesia. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Kuasa, yang merupakan anugerahnya yang mewajibkan dihormati dan dijunjung tinggi, dilindungi oleh negara. HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia sesuai dengan kiprahnya. Setiap individu mempunyai keinginan agar HAM-nya terpenuhi. HAM setiap individu dibatasi oleh HAM orang lain. Dalam Islam sudah lebih dulu memperhatikan HAM. Ajaran Islam dapat dijumpai dalam sumber utama ajaran Islam, yaitu adalah Al-Quran dan Hadis. Konsepsi demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila diartikan sebagai demokrasi yang bersumber pada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia yang ketentuannya diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 dengan karakter sebagai berikut. Kedaulatan yang ada di tangan rakyat, kekeluargaan dan gotong royong, cara pengambilan keputusan melalui musyawarah, keselarasan antara hak dan kewajiban, menghargai hak asasi manusia, tidak dikenal namanya diktator mayoritas, mendahulukan kepentingan rakyat. Pada dasarnya, prinsip demokrasi Pancasila diungkapkan dalam 7 hal, yakni Indonesia adalah negara hukum, menganut sistem konstitusional, MPR merupakan pemegang kekuasaan tertinggi, bangsa yang telah menegara tentang diri dan lingkungannya dalam eksistensinya yang serba terhubung, interaksi, interrelasi, serta pembangunannya di dalam bernegara di tengah-tengah lingkungannya baik nasional, regional, maupun global. Otonomi daerah. Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, meniru prakara sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Geostrategik dan ketahanan internasional. Geostrategi berasal dari kata geo yang berarti bumi, dan strategi diartikan sebagai usaha dengan menggunakan segala kemampuan atau sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam, untuk melaksanakan kebijaksanaan untuk pengembangan potensi. Konsep geostrategi Indonesia. Kekuatan nasional yang ditujukan demi keamanan dan menjaga keutuhan kedaulatan negara Indonesia dan pembangunan nasional dari kemungkinan gangguan yang datang dari dalam maupun dari luar. Sekian materi ringkasan pendidikan kewarganegaraan dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.